Halo, ketemu lagi dengan saya, Opi Mahriza Novita Syahti, psikolog VIP Consulting. Nah, ada yang sedang mengalami nggak? Gebetan atau pacar tiba-tiba menghilang? Chatnya nggak dibalas, teleponnya nggak diangkat, bahkan sulit untuk ditemui. Hati-hati ya, mungkin kamu sedang menjadi korban ghosting. Istilah ghosting akhir-akhir ini cukup populer. Sebenarnya ghosting ini apa sih? Ghosting ini adalah perilaku yang menghindar yang terjadi pada hubungan romantis, misalnya kepada pacar atau gebetan. Bisa terjadi pada masa pendekatan, masa pacaran, bahkan menjelang pernikahan. Tanda-tandanya apa ya? Kenapa sih bisa disebut ghosting? Tanda-tandanya ketika seseorang tidak bisa dihubungi, misalnya tidak bisa ditelepon atau tidak bisa membalas pesan, sehingga banyak sekali alasannya untuk menghindari jika kita mengajak untuk ngobrolin hal yang serius. Ghosting ini pada dasarnya adalah penolakan, hanya saja tanpa finalitas. Jadi, tidak benar-benar ada kata-kata putus atau selesai. Kenapa ya seseorang bisa melakukan ghosting? Pemicunya adalah rasa ketidaknyamanan terhadap relasi atau ketidakcocokan yang tidak bisa dikomunikasikan secara terbuka. Sehingga mereka cenderung untuk menarik diri dari komunikasi dengan tidak bisa dihubungi tadi. Meskipun pada dasarnya penyebab seseorang yang melakukan ghosting ini tidak bisa digeneralisasikan, kita tidak bisa melabeli seseorang yang melakukan ghosting. Karena kita perlu tahu dulu nih, riwayat kehidupannya seperti apa, dinamika psikologisnya seperti apa, sampai dia bisa melakukan perilaku seperti itu. Kadang-kadang kita memang sering bertanya-tanya, kenapa ya ngilang? Kenapa ya ditinggal gitu aja tanpa ada closure? Nah, harusnya kalau berani memulai hubungan, kalau nggak cocok, harusnya ada penutupan dong, agar tidak menjadi beban mental. Tetapi, kita harus pahami bahwa ada sebagian orang yang takut untuk berkomitmen. Takut untuk berkomitmen ini biasa kita sebut dengan gamofobia. Istilah gamofobia ini biasanya terjadi pada orang-orang yang punya isu trust, disharmoni orang tua atau keluarganya, atau mungkin dia menyaksikan perceraian orang tuanya yang gak sehat, kesepian di masa kecilnya, bahkan orang tua yang overprotective. Hal inilah yang membuat mereka takut atau cemas untuk berkomitmen. Takut atau cemas bahwa nanti akan terulang lagi kejadian tersebut di masa sekarang. Sehingga dia memilih untuk takut untuk berkomitmen dan menjalankan hubungan yang serius. Jadi, kalau ada yang ngeghosting kamu, coba kita lihat dari perspektif yang berbeda. Mungkin saja masa lalunya mengalami hal-hal sulit yang tidak bisa kita samakan dengan apa yang kita lalui di masa kecil kita. Sehingga kalau kamu punya pasangan dengan tanda-tanda seperti tadi, kita bisa membantu mereka untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dan meyakinkan bahwa dia benar-benar berada pada hubungan yang aman dan nyaman. Atau kalau perlu, kalau dia mau, kamu bisa ajak dia untuk mengikuti terapi atau konseling untuk mengatasi ketakutan tersebut. Menjadi korban ghosting memang bisa menimbulkan trauma yang mendalam. Gimana sih caranya kamu bisa moving forward? Apakah stuck di situasi tersebut? Nah, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan kalau kamu menjadi korban ghosting yang mudah-mudahan bisa meminimalisirkan situasi atau beban yang kamu rasakan tadi. Yang pertama adalah
menerima rasa sedih. Terima saja rasa sedih itu kalau memang kamu merasakan sesuatu yang memang harus sedih. Karena perasaan sedih adalah sesuatu yang wajar dirasakan. Jadi tidak perlu untuk menolak rasa sedih tersebut, jadi terima dengan baik sehingga kita bisa lebih plong untuk kedepannya. Yang kedua, kita perlu hadapi kenyataan bahwa dia memang sudah pergi. Jadi inilah saatnya kamu untuk move on. Yang ketiga, jangan salahkan diri sendiri ya. Ingat, pelaku ghosting itu adalah pihak dia loh, bukan kamu. Jadi kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri, fokus saja untuk melakukan sesuatu yang lebih baik untuk diri kamu. Sehingga nanti kamu punya value yang lebih di kemudian hari. Berikutnya, jangan mengisolasi diri ya. Nah, ini saatnya untuk kamu kembali ke aktivitas bersama teman-temanmu. Aktivitas yang produktif yang mungkin bisa meredam atau meminimalisir beban pikiran kamu terhadap situasi yang memang nggak enak untuk kamu sendiri. Yang kelima, biasanya ini yang paling sulit. Jangan kontak lagi. Jadi kalau tiba-tiba dia menghubungi kamu lagi, telepon lagi atau chat lagi, usahakan untuk tidak meresponsnya. Kalau perlu, blokir semua kontaknya, sosial medianya. Tujuannya adalah untuk kesehatan mental kamu juga. Yang terpenting, jangan merendahkan diri. Berhentilah untuk mengejar orang tersebut. Stop chasing for people, you deserve the better. Jadi, orang-orang yang memang penting atau memang baik untuk kamu akan mengejar kamu atau mencari kamu dan bertanggung jawab atas sikapnya. Jadi jangan mau ya jadi korban ghosting lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya.